Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Minggu terakhir, kita dihebohkan ada sebuah atau salah satu aplikasi yang dimana aplikasi tersebut adalah suatu permainan survival atau permainan pencarian harta karun. Apa ya? Aplikasi tersebut yaitu Koin Jagat. Ya, Koin Jagat. Koin Jagat ini adalah sebuah fenomena, suatu permainan yang sempat viral yang beberapa minggu ini. Konsepnya cukup unik. Uniknya di mana? Yaitu mencakup kesederhanaan namun bisa menarik perhatian banyak orang. Pemainnya itu berburu harta karun yang dilakukan secara langsung. Pemain itu berburu harta karun yang berupa koin secara fisik, yang dimana koin secara fisik itu ditempatkan di tempat yang acak di suatu daerah. Dan pemainnya itu diberi petunjuk melalui aplikasi yang bisa diunduh di Play Store, yaitu Koin Jagat itu. Tapi meskipun seru, permainan ini juga menimbulkan beberapa kontroversi. Misalkan seperti banyak berita-berita yang akhir-akhir ini kita dengar, misalkan memburu koin tersebut sampai merusak fasilitas umum, misalkan seperti itu. Soalnya koin itu jika ditukarkan dapat hadiah yang besar sekali. Nah, motivasinya di situ. Seorang yang diiming-imingi hadiah yang sangat besar, satu koin ada yang bisa ditukarkan sampai 100 juta. Yang koin emas itu kemungkinan sampai segitu. Nah, itu sehingga seseorang berpikir impulsif, berpikir secara impulsif itu. Dengan berpikir secara impulsif itu sehingga menghalalkan segala cara, bahkan sampai merugikan banyak orang. Ya, seperti contohnya merusak fasilitas umum. Cuma di dalam video kali ini kita akan membahas suatu fenomena. Ternyata kalau kita tarik ke belakang seseorang fenomena seseorang atau secara khusus orang Indonesia, kita mencari uang, ketika mencari bekerja atau mencari uang itu sebagian besar tanpa memperdulikan kepentingan umum. Bahkan kecenderungan masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia itu sampai berani merusak fasilitas umum. Apa permasalahan sebagian besar masyarakat Indonesia? Kalau kita tarik di kasus yang sebelum koin-koin jagat ini viral, ada dulu pernah kasus itu ketika jembatan Suramadu itu baru selesai dibangun. Selang beberapa minggu, besi-besinya, baut-bautnya itu hilang semua, dicuri dari salah satu suku pengepul besi tua. Lah, di situ kan ada suatu masalah, mengapa orang Indonesia itu ketika mencari uang cenderung merugikan orang lain. Terus banyak sekali kalau kita lihat di kota-kota besar itu, pedagang-pedagang kaki lima ketika berjualan itu tanpa memperhatikan hak orang lain, berjualan di trotoar, jualan di taman-taman, sehingga merusak atau mengganggu hak pejalan kaki, merusak pemandangan kota. Nah, itu kan merugikan orang lain. Nah, kecenderungan masyarakat Indonesia sejak dulu, bahkan sampai adanya aplikasi yang viral Koin Jagat ini, itu kan dasarnya seseorang yang mencari uang, dasarnya seseorang yang bekerja. Nah, seseorang yang bekerja, sebagian besar masyarakat Indonesia itu tanpa memperdulikan kepentingan umum, bahkan cenderung merusak fasilitas umum. Mengapa bisa demikian? Nah, kalau menurut saya itu ada banyak faktor yang mempengaruhi
mengapa masyarakat Indonesia bersikap seperti itu. Misalkan ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, juga ada faktor psikologi, di mana kita akan membahas satu persatu. Di dalam faktor ekonomi misalkan itu ada ketidaksetaraan, ada tingkat pengangguran yang sangat tinggi, ada kurangnya kesempatan dalam mendapat pekerjaan itu tadi. Ketidaksetaraan di sini maksudnya sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ekonomi kita itu memang tidak setara. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah itu cenderung orang di Indonesia yang miskin itu cenderung banyak dan itu merasa terdesak dalam mencari uang, sehingga dengan merasa terdesak mencari uang itu, seseorang itu akan melakukan cara apapun, termasuk yang melanggar norma tadi, melanggar hak-hak asasi yang melanggar hak orang lain itu tadi, bahkan sampai merusak fasilitas yang umum. Nah ini tugasnya pemerintah ini, ketidaksetaraan ini. Dari zaman dulu sudah berganti banyak presiden, kesetaraan ini, kesenjangan sosial ini masih sangat sangat jauh sekali antara yang miskin dan yang kaya, itu sangat jauh sekali. Sehingga yang miskin ketika terdesak dalam mencari uang, ketika terdesak dalam pekerjaan, ya melakukan yang cenderung melanggar norma itu tadi. Selanjutnya faktor ekonomi, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Ini juga problemnya yang ada di Indonesia saat ini. Tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin tahun semakin naik. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu wilayah atau di suatu negara itu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak terduga demi memenuhi kebutuhan hidup. Ya seperti ada aplikasi koin jagat itu. Nah, itu menyuguhkan berbagai macam hadiah yang sangat fantastis. Lah, banyak pengangguran Indonesia yang tertarik itu. Wah, ini ada pekerjaan yang cuma cuma apa? Cuma nyari koin di berbagai tempat. Nah, dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan kebutuhan yang sangat tinggi, cenderung manusia itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu ini. Selanjutnya faktor ekonomi, yaitu kurangnya kesempatan. Kurangnya kesempatan apa? Yaitu kurangnya kesempatan dalam mencari pekerjaan yang layak. Oke, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya di Indonesia kalau kita mau kerja di suatu instansi, kalau kita mau kerja apalagi instansi pemerintah, tentu ordal istilahnya, orang dalam itu sangat berpengaruh sekali. Pengalaman saya dulu pernah bekerja di suatu BUMN yang dimana itu masih sangat apa ya, sangat pangkatnya sangat bawah sekali. Nah, tiap bulan saya itu melakukan tes untuk melakukan tingkatan, untuk melakukan kenaikan pangkat. Tapi ya tiap bulan tidak naik-naik, kalah sama anaknya kepala gudang, anaknya kepala yang ada di BUMN itu tadi. Nah, itu menunjukkan kurangnya kesempatan, sehingga adanya kurangnya kesempatan itu dan me, apa ya menyebabkan penghasilan masyarakat yang tetap itu kurang, membuat orang itu merasa putus asa dan mengambil jalan pintas, sehingga apa sehingga ketika ada penawaran seperti koi jagat itu, ya berbondong-bondong langsung mencari, bahkan sampai mengabaikan hak orang lain, bahkan sampai merusak fasilitas umum. Itu kalau dilihat dari faktor ekonomi. Selanjutnya kita lihat dari faktor sosial. Mengapa masyarakat Indonesia itu ketika mencari uang, ketika mencari pekerjaan, ketika bekerja itu cenderung lebih mengabaikan kepentingan umum, bahkan cenderung merusak fasilitas umum. Faktor sosialnya yaitu nilai-nilai individualisme. Maksudnya peningkatan di masyarakat Indonesia, peningkatan nilai-nilai individualisme itu dapat membuat seseorang itu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama. Nah, itu sudah terjadi di kota-kota besar. Kita lihat individual. Bahkan ketika
masih pagi saja kita keluar rumah, itu jarang menemui orang yang tersenyum. Semuanya sudah pasang ekspresi wajah yang serius, menunjukkan apa ya, menunjukkan keseriusannya di pagi hari, masih di pagi hari, dan saling serobot sana sini tanpa memperdulikan siapa yang saya lancar, tanpa memperdulikan lingkungannya. Karena tujuannya apa? Ingin cepat sampai ke tempat kerjanya sesuai jadwalnya. Udah wes, itu individualisme sekali kehidupan di kota. Nah, meningkatnya nilai-nilai individual ini itu eh, mengakibatkan kepentingan bersama itu terabaikan. Seperti kasus yang ada di jagat sosial itu kan juga sudah, kepentingan bersama itu sudah diabaikan, soalnya sudah merusak fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu yang notabene diperuntukkan untuk umum, kenyamanan untuk umum, itu sudah diabaikan. Yes, boro-boro umum saya saja tidak bisa makan, mikir yang lain. Itu faktor sosial. Yang keduanya faktor sosial, yaitu kurangnya pendidikan moral. Oke, di Indonesia ini memang masalah moral atau etik, etik sejak dini, pendidikan moral atau etik sejak dini itu memang sangat sangat apa ya, sangat dipertanyakan lagi bukan di Indonesia ini. Karena pendidikan moral sejak dini dapat membuat seseorang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kepentingan umum. Ngomong-ngomong tentang moral, banyak penjabat kita yang akhir-akhir ini memang moralnya dipertanyakan, etiknya dipertanyakan. Mulai dari pencalonan wakil presiden yang tanpa memperdulikan etik, mulai eh, calo hukum yang tanpa memperdulikan etik-etik yang ada. Sehingga contoh-contoh yang diberikan oleh pemerintah itu langsung diadopsi oleh masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah yang tidak memperdulikan moral, yang tidak memperdulikan etik di dalam negara, di dalam berpolitik, itu masyarakat juga lah, pemerintah saja pencalonan, tidak memperdulikan etik, tidak memperdulikan moral. Kenapa kita sebagai rakyat kecil tidak boleh seperti itu? Tentunya masyarakat kecil berpikir seperti itu. Nah, pendidikan moral sejak dini ini sangat penting sekali. Nah, dari itu ketika kita punya anak, pendidikan moral sejak dini, pendidikan etik sejak dini itu sangat penting sekali. Karena dengan adanya pendidikan moral, dengan adanya pendidikan etik sejak dini itu, eh, anak-anak kita bisa menghormati kepentingan umum, menghormati hak asasi orang lain, dan lain sebagainya. Itu dari faktor sosial. Selanjutnya, faktor sosial. Kenapa banyak masyarakat Indonesia yang dalam bekerja, dalam mencari uang itu cenderung mengabaikan kepentingan umum, cenderung melanggar hak-hak asasi manusia, bahkan sampai melakukan vandalisme dan lain sebagainya. Itu tekanan sosial. Tekanan sosial yang bagaimana? Tekanan untuk tampil sukses dan memiliki materi yang dapat mendorong seseorang itu melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa dilihat di desa-desa. Tekanan untuk tampil sukses itu kalau di desa itu sangat tinggi sekali. Bahkan di desa, seseorang yang berangkat pagi seragam itu bisa dianggap sukses, walaupun 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 gajinya tiap bulan itu cuma 200, tapi di desa itu bisa dianggap sukses karena bisa apa, bisa berseragam itu tadi. Nah, tekanan-tekanan sosial agar dianggap sukses itu menjadikan suatu dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya, seperti misalkan ketika
seorang itu berangkat pagi, pulang sore, memakai seragam, hanya gaji 200, tentunya dia akan mencari celah. Celah untuk apa? Ya celah untuk membuktikan bahwasanya kerjanya berangkat pagi memakai seragam, sepatu, dan rapi itu menghasilkan sesuatu yang sangat besar, menghasilkan sesuatu yang nyata. Wah, bisa dikatakan sukses. Seperti itu. Itu tekanannya di desa sangat besar sekali. Itu dari faktor sosial. Selanjutnya dari faktor psikologis. Dari faktor psikologis itu ada kepribadian, kepribadian ya individunya masing-masing. Memang beberapa individu atau beberapa orang itu memiliki kepribadian yang cenderung berpikir impulsif. Yang cenderung impulsif. Maksudnya impulsif itu apa? Yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa perencanaan yang matang dan seringkali hanya didorong oleh emosi atau perasaan. Ya seperti fenomena koin jagat ini. Nah itu sebetulnya banyak orang yang impulsif. Wah, iya ini bisa menghasilkan secara instan uang yang banyak 100 juta, 30 juta dan lain sebagainya. Nah, tanpa berpikir matang, tanpa perencanaan yang matang, cuma didorong dengan emosi sesaat, keinginan sesaat. Nah, seseorang tersebut ya tidak mempertimbangkan konsekuensi atau akibat dari tindakan mereka. Nah, dari tidak mempertimbangkan konsekuensi atau akibat dari tindakan mereka, maka seseorang tersebut ya kalau melakukan kerusakan fasilitas umum, kalau melakukan melanggar hak orang lain ya wis cuek-cuek saja, soalnya tidak mempertimbangkan itu. Tindakannya itu dilakukan secara impulsif tadi, tidak dengan keputusan yang matang itu tadi. Itu faktor individunya di situ, psikologis individu. Selanjutnya kalau dilihat dari faktor psikologis yaitu banyaknya orang yang frustasi sebelumnya. Frustasi akibat apa? Akibat berbagai masalah hidup terutama di Indonesia. Pengangguran yang sangat banyak, terus cari pekerjaan sulit, terus ya tingkat kriminal yang tinggi. Ya itu memunculkan frustasi di dalam hidupnya seseorang, sehingga akibat dari masalah hidup yang dapat yang membuat orang itu frustasi dapat memicu tindakan yang destruktif, yaitu tindakan yang menyebabkan orang lain itu menyebabkan orang lain itu mengalami kerugian, bahkan cenderung merusak fasilitas umum itu tadi, seperti berita yang viral akhir-akhir ini yang bahwasanya ada suatu aplikasi yang memberikan suatu tantangan baru dan di dalam tantangan itu mendapatkan hadiah. Oke, sebatilah maka dari itu ketika kita sebagai masyarakat awam atau kita sebagai masyarakat Indonesia ketika menyikapi dengan adanya sesuatu yang baru itu tidak usah tergesa-gesa, jangan impulsif, pikirkan secara matang, timbang baik buruknya, apakah ini beretika atau tidak, jangan hanya menggunakan emosi sesaat. Oke, sebatilah semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.